Assalamualaikum teman-teman, selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit materi yang dibahas dalam makalah kami yang berjudul Memahami Radikalisme Agama di Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah globalisasi dan radikalisme politik agama. Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran dalam pandangan dunia, produk, pemikiran, ataupun aspek kebudayaan. Aspek agama pun ditentukan oleh perjalanan panjang gelombang globalisasi yang sedang melanda dunia. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan. Adapun radikalisme sempit adalah cara beragama yang berfungsi defensif, subjektif, dan tidak bertanggung jawab. Radikalisme bisa menjadi bibit awal dari sikap tidak toleransi dengan agama lain atau tidak menghargai agama atau paham orang lain. Globalisasi memberikan implikasi pada proses pembentukan radikalisme. Globalisasi terkait dengan menentang radikalisme, terutama terorisme. Globalisasi menjadi pemicu dan pendorong perlindungan terorisme. Globalisasi memberi motivasi untuk mendukung terorisme, meluncurkan peluang penyebaran dan meluasnya terorisme. Poin yang kedua yaitu perspektif sosiologi radikalisme agama kaum muda. Pelaku terorisme yang terjadi di Indonesia hampir semuanya dilakukan oleh anak muda yang notabene masih mudah dipengaruhi. Hal ini merupakan perubahan keagamaan Indonesia kontemporer terjadi bersamaan dengan meningkatnya problem-problem atau masalah sosial yang menimpa kaum muda akibat tingginya angka persaingan untuk memperebutkan lapangan pekerjaan. Karena sekarang banyak anak muda yang pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan. Kelompok sosial inilah yang cenderung rentan terhadap pengaruh radikalisme. Jadi teman-teman, sebagai anak muda ataupun mahasiswa, kalian jangan gampang dipengaruhi. Jadilah mahasiswa yang berpikir kritis dan logis agar kelak di masa depan kita tidak menjadi pengangguran. Bahkan kalau bisa, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar banyak anak-anak yang tidak terlantar ataupun menjadi pengangguran. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Lukmana Dewi. Yang selanjutnya ada radikalisasi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi, Allah, manusia lainnya, dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya, maka sudah sewajarnya untuk dapat memahami hakikat. Pendidikan Islam itu bertolak dari pemahaman terhadap konsep radikalisme. Setiap masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda, sudut pandang dan pemikiran yang berbeda-beda. Begitu juga dalam suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah, para guru, siswa memiliki latar belakang dan sudut pandang atau pemikiran yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan munculnya konflik dan bisa jadi muncul sebuah pemahaman radikal yang akan menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Menurut Az-Zumardi Azra, di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari satu, pemahaman keagamaan yang literal atau sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ketiga, deprivasi politik sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan disalokasi sosial budaya dan ekses globalisasi dan semacamnya, sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Selanjutnya, yang terakhir ada pandangan Islam tentang kekerasan dan terorisme. Islam adalah satu bentuk turunan kata yang mengandung pengertian pokok damar,
yang artinya selamat. Jadi Islam adalah agama perdamaian, cinta kasih jauh dari semangat kekerasan. Sementara ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi yang diredaksasikan dalam apa yang disebut dengan Al-Hadis. Dengan kata lain, Islam adalah penjabaran dari prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara Al-Quran tidak mengajarkan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri bukan bagian dari integral Al-Quran. Maka dalam Islam, kekerasan dan terorisme itu tentu sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang sesama manusia. Bahkan Islam sendiri sangat menentang dua hal tersebut dan memiliki ancaman bagi para pelakunya. Dari uraian tentang ajaran-ajaran dasar dari Al-Quran maupun Al-Hadis seperti cinta, kasih sayang, keadilan, dilarang berbuat kerusakan, dan yang lainnya, dapat diambil pengertian bahwa Islam adalah agama yang sama sekali jauh dari kebudayaan kekerasan. Dengan kata lain, Islam sangat tidak mentolerir tindak kekerasan apapun dan untuk tujuan apapun. Kalaupun Islam dalam kondisi tertentu membolehkan digunakannya suatu bentuk kekerasan, maka itu harus dilakukan dalam koridor hukum. Jadi dalam pengertian tertentu, Islam adalah anti terhadap setiap tindak pidana teror, yakni tindakan destruktif dan merendahkan harga nyawa manusia. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf.